Halo Sobat Wirausaha Lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Setelah punya mindset lestari dan semangat untuk inovasi, kini kita bisa mulai menyusun langkah transformasi. Tapi sebelum membahas lebih jauh, transformasi itu sebenarnya apa sih? Mungkin Mbak Lani bisa jelaskan dulu nih Mbak. Transformasi adalah perubahan besar dan mendasar pada diri seseorang ataupun perusahaan. Mendasar karena bersifat paradigmatis atau mengubah cara pandang. Contoh, ketika kita putuskan mau pindah posisi cara pandang nih. Tadinya angka 6, sekarang kita mau lihat sebagai angka 9. Ini kan perubahan mendasar. Transformasi adalah perubahan besar. Setelah terjadi perubahan paradigma, itu kan turunan tetek bengeknya banyak. Ada perusahaan gara-gara transformasi sampai ganti logo. Nah, kalau buat UMKM, ganti logo mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Tapi, kalau terjadi di perusahaan besar, ganti logo itu pengaruhnya banyak sekali. Hitung saja, itu kop surat harus diganti cetakannya. Seragam pegawai pun diganti, plang-plang logo diganti, jargon atau tagline di berbagai materi iklan, lalu komposisi warna dan konten di media sosial mereka pun juga diganti. Sampai kadang-kadang layout dan kantor pun diganti. Ini jelas menyebabkan kegiatan yang banyak dan memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk di konteks UMKM tidak perlu sampai segitunya, lebih ke perubahan cara kerja mendasar. Yang secara umum tidak ada dampak biayanya, cuma mungkin daftar kegiatannya menjadi banyak, tapi mudah kok. Makasih Mbak Lani penjelasannya. Jadi dapat dibilang bahwa proses transformasi itu adalah proses perubahan mendasar gitu ya Mbak. Sekarang saya mau tanya Mas Dwi. Mas, pada umumnya apa saja sih yang harus disiapkan oleh setiap bisnis jika ingin memulai langkah transformasi? Kalau dari pengalaman kami mendampingi komunitas atau UMKM, langkah transformasi memang sebaiknya dimulai dengan daftar langkah aksi prioritas. Tapi sebelum itu, ada baiknya setiap bisnis itu punya evaluasi dan melakukan evaluasi terstruktur pada praktik perusahaannya saat ini. Salah satu toolkit atau alat bantu untuk melakukannya, kita bisa menggunakan kuesioner GUSTI untuk bisnis lestari. Gampang kok nih ya, hanya 25 pertanyaan dan jawabannya ya atau tidak. Seru amat namanya. Memangnya Gusti itu apa Mas Dwi, Mbak Lani? Bisnis lestari itu kan memang perlu mulai dan menyeimbangkan 3 pilar penting. Profit, people, planet. Nah sebenarnya Gusti ini penjabarannya yang lebih sederhana dan telah disesuaikan oleh kita dengan konteks UMKM. Jadi G ini mulainya dari G, gesit digital. Di era sekarang, gesit digital ini sangat penting agar kita bisa hemat kertas, mengurangi emisi akibat transportasi dan juga menghemat waktu. Lalu U itulah untung. Intinya soal strategi agar sebisa mungkin perusahaan bisa fokus untuk untung terus baik melalui perusahaan yang melakukan perluasan pasar dan omset serta penghematan atau keduanya. Nanti kita explore lagi ya. Berikutnya adalah S atau sirkuler. Ini maksudnya bisnis lestari adalah melakukan upaya agar sisa atau limbah usahanya digunakan kembali, reuse, atau diolah kembali, recycle. Kalau reuse itu artinya dipakai ulang oleh bisnisnya sendiri. Kalau recycle bisa dikerjasamakan dengan pendaur ulang lain, bahkan bisa dijual. Yang penting bisnis kita tuh mengambil upaya supaya limbah kita menghasilkan gitu loh. Jangan dibuang aja numpuk di pembuangan akhir. Lalu T-nya itu tahan banting. Bahasa kerennya itu resilience, karena sudah menyiapkan jaring-jaring pengaman untuk berbagai ragam jenis resiko. Contoh nih, semua karyawan tetap tuh daftarkan saja ke BPJS Kesehatan. Selain karena wajib, ini juga demi ketahanan bisnis kita juga. Kalau pandemi gini, ada karyawan kita yang kena COVID atau kecelakaan, kan harus rawat inap. Sebagai pemilik, nggak enak kan kalau kita nggak mengeluarkan sesuatu, baik dari kocek sendiri maupun dari kocek perusahaan. Kasihan juga lah karyawannya harus semua bayar sendiri, nggak manusiawi. Nah, kalau ada asuransi kan jadi enak, tenang pikiran. Karena ada perusahaan asuransi yang akan menanggung biayanya. Banyak contoh lain, nanti kita bahas lagi. Terakhir ini I, artinya inklusif. Ini adalah lawan kata dari eksklusif. Artinya, bisnis lestari memberi ruang partisipasi kepada tim dan karyawan, masyarakat sekitar, dan atau bahkan yang lebih mulia lagi, memberi ruang keterlibatan
masyarakat marginal tertentu agar bisa meraih pendapatan melalui rantai pasok bisnis kita. Semua ini baik untuk bisnis kita sendiri. Kalau bumi bahagia, tim kita bahagia, masyarakat sekitar bahagia, pasti bisnis kita lancar ke depannya. Wah, terima kasih Mas Dwi dan Mbak Lani atas penjelasan toolkitnya. Gusti. Nah, ini kalau saya bayangkan, jadinya ini seperti radar evaluasi segi 5 gitu ya. Nah, ini penjabarannya bagaimana ya Mas Dwi atau Mbak Lani? Apakah nanti akan ada skor juga? Karena terkadang kalau ada skor atau checklist yang lebih rinci, ini kan akan memudahkan nih untuk mengevaluasi diri. Seperti rapor sekolah itu loh, kan ada nilai per mata pelajarannya. Jadi kita bisa tahu bagusnya di mata pelajaran yang mana, kurangnya juga di pelajaran yang mana. Sahabat wirausaha, untuk konteks UMKM, minimal per pilar ini ada 5 checklist target aja. Untuk pilar gesit digital, sebagai berikut. Yang pertama, minimum 2/3 anggota tim mampu mengoperasikan beberapa aplikasi digital yang penting untuk mendukung produktivitas dan kecepatan perusahaan merespon perubahan seperti Microsoft Office, media sosial, dan juga e-commerce. Di antara aplikasi yang penting banget untuk dikuasai yaitu terkait lembar kerja, seperti Google Docs, Google Sheet, ataupun Google Slides. Dan terkait kanal promosi dan penjualan digital seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, Line, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dan tentunya platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Nggak perlu semua anggota mengerti semuanya, tapi minimum setiap anggota punya keahlian pada masing-masing aplikasi. Misalnya, 1 ngerti lembar kerja dan media sosial, 1 ngerti e-commerce, dan 1 ahli produksi, dan tidak paham apa-apa ini juga nggak apa-apa. Yang penting 1 ya. Yang kedua adalah menghadirkan produk dan layanan yang membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan atau keinginannya, serta dapat dibeli masyarakat secara online melalui minimum 2 saluran digital. Misalnya, yang paling sederhana biasanya orang memesan via WhatsApp atau media sosial. Ini udah checklist, kalau punya e-commerce akan lebih bagus lagi. Ketiga, checklist berikutnya memiliki tim yang kompak dan adaptif yang mampu mengoptimalkan minimum 2 solusi digital untuk koordinasi diskusi, saling mereview hasil kerja, dan melakukan berbagai persetujuan atas hasil atau rencana kerja. Misalnya, koordinasi via WhatsApp Group, lalu koordinasi membuat jadwal konten, media sosial di Google Sheet, atau meeting pakai Zoom dan Gmeet agar hemat waktu dan biaya perjalanannya. Yang keempat, memiliki pemimpin perusahaan yang proaktif memperluas jejaring dengan memiliki kontak lebih dari 50 mitra perusahaan. Menjadi anggota di minimum 3 organisasi atau komunitas, baik offline ataupun online, dan mudah diakses oleh seluruh jajaran timnya, minimum secara online. Agar pemimpin bisnis punya target networking, agar update dengan perkembangan informasi, serta punya pendukung yang lengkap, bukan cuma pemasok, tapi juga misalnya ahli teknologi, ahli keuangan, pemasaran, ataupun pajak misalnya. Dan yang kelima, minimum 1 bulan 1 kali melakukan sesi review feedback konsumen, baik dengan mengamati komen dan review konsumen di berbagai platform digital, ataupun dengan diskusi evaluasi bersama tim. Ini untuk memastikan arah inovasi berbasis masukan konsumen terjadi. Misalnya, alokasikan 1-2 jam per bulan untuk baca-baca semua komentar dan balasan admin di lini digital kita, lalu diskusikan sama tim juga. Sebulan sekali soal perbaikan yang bisa dilakukan bulan depan apa aja. Nah, kalau untuk pilar untung, ini lebih hitam putih lagi. Pertama, setiap tahun ada upaya terstruktur untuk membuka potensi pasar baru dengan merancang produk dari kacamata konsumen, memvalidasi mengukur besaran pasarnya, dan intinya kalau mau masuk ke lokasi atau segmentasi baru harus ada hitung-hitungannya dulu. Berapa jumlah penduduk potensial, pembeli potensial, sudah berapa nih produk sejenis di sana, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengeksplorasi cara-cara baru berusaha dari sisi pengadaan bahan baku, produksi, sampai pada urusan distribusi, promosi, dan pembangunan hubungan baik dengan konsumen melalui diskusi dengan mentor atau ahli minimum 3 kali dalam setahun. Kita ajak mentor kita atau ahli mengevaluasi usaha kita, apakah ada yang bisa diperbaiki agar bisa lebih efisien atau lebih produktif.
Yang ketiga, secara struktur merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan untuk memperkuat hubungan baik dengan konsumen dan mengunci loyalitasnya. Contohnya nih ya, melalui sesi ngopi bareng konsumen atau reseller, dan juga ajak sumbang ide inovasi dari konsumen untuk perusahaan kita, dan sejenisnya minimum 5 aktivitas per tahun. Nah, ini penting banget agar kita bisa berempati dan mendalami apa aja yang penting dan diharapkan dari bisnis kita. Yang keempat, memiliki formula profit yang mengidentifikasi setidaknya 5 produk kegiatan sumber profit yang dijadikan andalan perusahaan di setiap tahunnya. Contoh untuk bisnis rumah makan, kita punya strategi bahwa sumber profit adalah es teh manis, ayam goreng, pepes jamur, es jahe, dan paket training masak ayam goreng. Menu lain yang ditawarkan ke konsumen adalah pelengkap ataupun variasi. Yang kelima, mengalokasikan sebagian untuk perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bisnis utama. Contoh, dari seluruh profit 10%, tempatkan ke peluang investasi lain seperti deposito, saham, hewan ternak, waralaba, atau bisnis lain yang tentunya dengan pertimbangan resiko imbal hasil yang matang. Untuk bisa sirkuler ini harus ada kebiasaan baru. Misalnya, mengukur atau menimbang limbahnya tiap hari ataupun tiap bulan. Jadi tahu per hari atau per bulan itu menghasilkan limbah berapa banyak. Ada 5 kriteria untuk sirkuler itu. Pertama, minimal 50% bahan baku produk ramah lingkungan atau eco-label. Bisa juga organik atau non-pestisida atau bersertifikasi legal dan lain-lain. Dan 50% kemasan dari material yang bisa dipakai ulang atau reuse dan didaur ulang atau recycle. Kedua, minimal telah mengupayakan supaya sisa produk bisa dipakai kembali dan tidak mencemari lingkungan atau menumpuk di tempat sampah. Ini bisa dilakukan secara langsung atau secara kemitraan. Sudah ada satu action pun nggak masalah, sudah checklist nih. Ketiga, minimal ada sisa atau limbah produksi yang dipakai kembali atau reuse untuk mendukung aktivitas bisnis kita. Misalnya, bikin program diskon sehingga konsumen mau mengembalikan botol kembali ke kita. Atau kalau produk furniture, kerajinan, dan fashion, ada program pengembalian baju bekas atau pre-love yang bisa diolah lagi untuk menjadi produk baru. Keempat, minimal telah ada upaya efisiensi energi untuk penunjang bisnis, termasuk penggunaan energi yang berasal dari sumber terbarukan seperti biogas, solar panel, listrik tenaga air, dan lain-lain. Contoh paling mudah, ganti lampu dulu aja agar lebih hemat listrik. Atau buat ruang kerja yang paparan cahayanya luas. Jadi siang hari benar-benar tuh nggak perlu pasang lampu. Banyak loh tempat usaha siang-siang juga harus pasang lampu. Kelima, mengkomunikasikan data capaian upaya sirkular bisnis di berbagai media publikasi, baik di kemasan, di label, di profil, di media sosial, di company profile, dan lain-lain. Misalnya, bikin aja konten di media sosial sebulan sekali yang bilang, "Yeay, bulan ini kami udah mengolah kembali loh 100 kg sampah organik dari dapur kami." Simpel-simpel aja dulu. Agar bisa lebih tahan banting, berikut 5 kriteria yang bisa jadi acuan bisnis lestari. Pertama, memiliki kontak dan hubungan baik dengan lebih dari 3 mitra atau kolega pemasok bahan baku maupun kemasan. Jangan cuma punya satu pemasok saja. Kedua, tergabung di minimal 2 komunitas atau ekosistem solidaritas tertentu yang dapat menjadi jejaring pengaman ketika terjadi masalah atau hambatan tertentu. Ini beda ya dengan komunitas bisnis, melainkan lebih ke arah komunitas pendukung. Misalnya, akrab dengan keluarga besar, alumni SMA, dan semacamnya. Ketiga, mengikuti program asuransi untuk memindahkan resiko minimal berupa asuransi kesehatan pemilik dan karyawan tetap, serta asuransi musibah atau kecelakaan di tempat kerja. Keempat, stok hewan ternak, emas, dan lain-lain. Dengan nilai yang cukup untuk menutupi seluruh biaya rutin bisnis selama 6 bulan. Dan cadangan kas sendiri minimal bisa menutupi 3 bulan biaya rutin. Jadi, kalau kenapa-napa, kita punya cadangan untuk menjamin keberlanjutan usaha sambil mikir strategi selanjutnya. Kelima, memiliki dokumen profil usaha dan standar operasi dan mutu yang tertulis, memudahkan proses transfer pengetahuan
kepada karyawan baru ataupun karyawan pengganti. Minimal terkait proses produksi dan layanan customer service. Bila terakhir, gimana kalau Mbak Dewi aja yang jelaskan? Baiklah, saya coba lanjutkan ya. Bisnis lestari yang inklusif bisa memperkuat kerukunan sosial, yang mana akan sangat baik mendukung keberlanjutan aktivitas bisnis kita. Kriterianya adalah, pertama, memiliki forum atau pertemuan rutin bagi seluruh jajaran tim untuk berpendapat, menyampaikan komplain, atau mengajukan gagasan. Ini minimal 3 bulan sekali ya. Kalau bisa lebih cepat, ya lebih baik. Kedua, melibatkan kelompok masyarakat di sekitar tempat usaha dan atau masyarakat marginal tertentu seperti orang dengan disabilitas, narapidana, remaja putus sekolah, dan lain-lain agar bisa terlibat dalam rantai pasok bisnis. Ini agar mereka bisa meraih penghasilan juga dari bisnis kita. Ketiga, memberi upah yang sesuai dengan peraturan UMR setempat minimal untuk karyawan tetap. Dan memastikan kesepakatan harga bersama mitra bisnis itu terjadi secara sukarela dan saling menguntungkan. Keempat, mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan keterampilan mitra komunitas dan karyawan pada program rutin tahunan. Misalnya, bisa saja perusahaan kita membuat program pelatihan gratis tahunan yang dikemas sebagai program wajib jadi relawan untuk karyawan. Misalnya, kewajibannya bagi karyawan hanya 4 jam setahun untuk jadi relawan. Gak banyak kan ini? Bisalah direncanakan ya. Kelima, memiliki mekanisme partisipasi kepemilikan atau penyampaian saran dan masukan bagi tim internal dan juga mitra komunitas untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Misalnya waktu pandemi nih, keputusan untuk potong gaji atau merumahkan karyawan. Ini sebaiknya diambil bersama. Cukup banyak loh yang melakukan ini, justru timnya malah makin solid. Setelah evaluasi semua, nanti kita akan kelihatan mana nih yang sudah atau belum di checklistkan. Tinggal didiskusikan bersama tim, perbaikin dulu mana yang ingin diprioritaskan terlebih dahulu. Semangat ya! Proses transformasi memang perlu dilakukan bertahap. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Minimal per 6 bulan ada 1 atau 2 perbaikan saja sudah bagus. Ketika sudah ada perbaikan, jangan lupa sampaikan ke konsumen dan mitra. Paling mudah ya lewat media sosial. Semangat ya! Mari semangat memulai langkah transformasi menuju bisnis lestari. Upaya transformasi bisa kita mulai sekarang, yaitu dengan teruskan pembelajaran ke video modul berikutnya. Sampai jumpa!